meninggal di antara malam Jumat sampai Jumat sebelum maghrib ini adalah waktu meninggal yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hamba pilihan. Ini pertama. Ya. Nabi berkata, barang siapa yang meninggalnya malam Jumat, artinya apa? Dari hari Kamis maghrib. Karena hitungan awal hari itu maghrib. Sampai asar sebelum maghrib Jumat dia meninggal, ya, maka dia lepas dari fitnah kubur dan lepas dari azab kubur. Siapa mereka? Adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Tidak serta-merta orang itu ujub-ujub meninggalnya malam Jumat. Tidak serta-merta orang itu meninggalnya hari Jumat. Jadi ini pilihan Allah, Pak. Jom, ayo kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, wafatkan hamba usul khatimah. Ya Allah, hamba kepingin kalau engkau cabut nyawa hamba di hari yang baik, di waktu yang baik, ya Allah. Saya baca doa ini, Pak. Nah, ketika Allah pilih, penyebabnya apapun itu urusan Allah. Ada orang yang meninggal, wah dia habis ibadah pada dia lagi sholat hari Jumat atau meninggal, dia baca Quran meninggal. Yang jadi masalah ada orang main judi, Pak. Ya, orang main judi atau dia minum minuman keras atau dia habis gunjing, habis jolimin orang, tahu-tahu meninggalnya hari Jumat. Dia dipilih oleh Allah. Apakah dia bebas dari azab kubur? Bebas. Apakah dia bebas dari fitnah kubur? Bebas. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ngingkarin janji. Apa hadisnya? Hadis penguatnya apa? Ya. Dalam hadis arba'in. Lihat dalam hadis arba'in. Inna Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, lupa saya di sini. Astagfirullahaladzim. Ada seorang di antara kalian, artinya terjemahannya, saya lupa Arab hadisnya. Astagfirullahaladzim. Ada di antara kalian yang setiap hari dia melakukan perbuatan baik, ya, setiap hari dia melakukan perbuatan baik, tapi di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan baik hatta mayakunu bainahu wa bainal jannah ila zira, sampai kedekatan dirinya dengan surga hanya satu langkah, Pak. Pastabikul fi hayatihi, lalu di akhir hayatnya wa ya'malu bi amalin ahli nar fayadkhuluha, tapi di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan dosa, lalu Allah campakkan dia di dalam neraka. Malam dia buat baik, Pak. Malam dia buat baik, tahu-tahu di dalam hatinya dia berkata, ih orang itu sok ya, ih orang itu nggak bener. Gara-gara hatinya berkata itu, habis kebaikannya Allah campakkan ke dalam neraka. Inna ahadakum, baru ingat saya hadisnya. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha ila zira fa yasbiqu 'alail kitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Ini artinya yang tadi. Hadis yang kedua, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada di antara kalian yang kesehariannya buat dosa aja, nggak pernah buat baik, buat dosa aja. Dari hari Senin, dari hari Minggu, hari Ahad, hari Sabtu, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, buat dosa dia. Malam Jumat, Pak, habis dia mandi, tahu-tahu dia mati. Hanya jarak 5 menit, hanya jarak 1 jam, hanya jarak hitungan menit, bukan jarak hari. Tahu-tahu malam Jumat dia meninggal, atau hari Jumat dia meninggal. Malam Jumat dia baru keluar hotel, baru masuk hotel, Pak. Jumat subuh keluar, tahu-tahu sampai rumah mati. Kira-kira lepas nggak dari azab kubur? Lepas nggak dari azab kubur, Pak? Lepas nggak dari fitnah kubur, Pak? Yang bilang lepas angkat tangan. Yang bilang lepas angkat tangan. Jangan setengah-setengah. Wah, ibu di paha ngangkat tangannya. Ini kayak nggak yakin. Yang bilang dia nggak lepas dari azab kubur angkat tangan. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oh, banyak juga. Berarti kalau kita bilang dia nggak lepas dari azab kubur, kita nggak yakin dengan Allah. Kita nggak yakin dengan Allah. Innallaha ghafurur rahim.
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ustaz, gimana mau lepas dia dari azab kubur? Baru subuh pulang hotel, Pak. Tahu-tahu nyampe rumah, minum kopi, batuk, mati. Lepas dia dari azab kubur, Pak. Lepas dia dari fitnah kubur, Pak. Lepas dia. Apakah orang yang meninggal hari Jumat dia akan dapat hisab? Dapat. Yang dilepaskan dari orang yang meninggal malam Jumat, bagaimanapun yang menjadi perantara kematiannya, Pak, apapun yang menjadi perantara kematiannya, lalu dia meninggal malam Jumat atau dia meninggal Jumat sebelum maghrib terakhir, ya, pada asar terakhir, maka dua yang diberikan oleh Allah, dia lepas dari azab kubur, dia lepas dari fitnah kubur, tapi dia wajib nanti dihisab, tetap dihisab. Mana yang lebih banyak nih, pahalanya atau dosanya? Ketika pahalanya lebih banyak, surga. Ketika dosanya lebih banyak, masuk dalam neraka. Seperti itu. Kalau ada yang bertanya nanti minggu depan, ya, yang berpikiran masa masuk neraka, masa lepas dari azab kubur, insyaallah minggu depan saya bahas, Pak, kenapa dia bisa lepas dari azab kubur.